Jujur aja, sekarang nyari HP 3 jutaan yang bener-bener worth it makin susah. Makanya biar nggak salah pilih, gue udah rangkum 5 HP 3 jutaan terbaik yang paling laris di pasaran. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Jadi HP terlaris yang kejual puluhan ribu unit, iQOO Z10R 5G cocok buat gamer kere-hore yang nyari HP spek mantep. Chipsetnya udah pakai Dimensity 7360 Turbo yang gesik dan juga adem. Pengalaman gua main PUBG udah lumayan nyaman, tapi nggak bisa sampai 90 fps bos. Yang nggak kalah menarik juga, iQOO nanemin baterai badak 6500 mAh yang kuat gaming 5 jam lebih. Kalau dipakai kebutuhan normal kayak sosmed, nonton film, dan main game tipis-tipis, baterainya mungkin masih tahan dari pagi sampai malam. Asiknya juga, iQOO Z10R udah support fast charging 90W sampai bypass charging. Tapi jangan berharap lebih, ada wireless charging bos. Buat hasil jepretan, kamera udah lumayan jernih dan detail. Soalnya kamera belakangnya pakai Sony IMX882 dan punya fitur unggulan AI Aura Light. Tapi ya gitu, buat rekam video bergerak masih agak jitter. Gas kalau lu naksir sama iQOO Z10R 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, walaupun bukan rilisan terbaru, Poco X7 5G masih jadi inceran buat yang nyari HP 3 jutaan all-rounder. Layar lengkungnya punya luas 6,67 inci dan udah AMOLED 120Hz. Biar tambah mantep, resolusi layarnya udah 1,5K yang lebih tajam dari Full HD+. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra 5G yang masih bersaing di kelasnya. Buat harga sekitar 3 jutaan lebih dikit, varian memori 8/256GB jadi pilihan yang paling pas sesuai budget lu bos. Baterainya emang naik jadi 5110 mAh dari Poco X6 5G. Tapi sayangnya fast chargingnya malah downgrade jadi 45W. Nah, karena berani ngasih jargon all-rounder, kamera belakangnya termasuk lumayan karena pakai Sony IMX882. Rekam video 4K juga bisa banget. Ditambah lagi kameranya udah support fitur OIS dan AIS. Oke, kalau lu tertarik sama Poco X7 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Jadi yang pertama di dunia pakai chipset Dimensity 7100 5G. Infinix Note Edge 5G juga nawarin layar lengkung yang elegan. Bodinya tipis di angka 7,2 mm. Bezel layarnya juga kelihatan tipis banget, cuma 1,87 mm. Jadi buat nonton film ataupun main game, layarnya bakal ngasih tampilan lebih luas. Resolusi layarnya juga udah 1,5K yang super tajam. Cuma sayangnya rating ketahanan airnya cuma sebatas IP65, bukan IP68 yang bisa nyelam di dalam air. Nah, soal chipset baru yang dibawanya, Infinix bilang kalau chipsetnya punya teknologi UPS 3.0 AI Super Signal. Cuma ada satu varian memori doang, yaitu RAM 8GB dan internal memori 256GB. Baterainya juga badak di 6500 mAh plus fast charging 45W. Desain kameranya dibuat lumayan premium, tapi ya gitu, kameranya sekedar cukup buat foto santai doang. Kalau buat rekam video, kameranya nggak punya stabilisasi yang mumpuni. Gas, kalau lu kegoda buat punya Infinix Note Edge 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link belinya udah gua taro di deskripsi tuh.
sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Yang kedua, kalau cari HP baterai badak tapi performa masih ngebut, gue cukup rekomendasiin iQOO Z10 5G. Soalnya speknya masih worth it banget di harga 3 jutaan. Yang paling gila dari HP ini jelas aja karena baterainya yang 7300 mAh. Kapasitas segede itu jarang banget di kelasnya. Menariknya lagi, HP ini udah bawa fast charging 90 watt. Jadi walaupun baterainya gede, ngecasnya tetap ngebut bos. Ada juga fitur bypass charging. Hasilnya HP ini nggak gampang panas kalau dipakai gaming sambil ngecas. Buat performa, Snapdragon 7S Gen 3 jadi otaknya. Emang sedikit downgrade dari seri sebelumnya, tapi performanya termasuk kenceng buat HP 3 jutaan. Buat main game berat kayak Genshin Impact juga masih lumayan kuat. Di sektor kamera juga termasuk lumayan. HP ini bawa dual kamera 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882, lengkap dengan OIS. Mungkin yang perlu dimaklumin, iQOO Z10 5G pakai speaker mono yang banyak dikritik. Tapi menurut gua speakernya masih cukup oke, gak yang cempreng banget. Oke, kalau lu tertarik sama iQOO Z10 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi bos. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. Yang pertama nih, punya desain khas ala HP Motorola. Moto G86 Power nawarin layar POLED 120Hz yang resolusinya udah 1,5K. Dan siapa sangka HP ini juga udah bawa sertifikasi militer tahan banting. Di dalam bodinya yang lumayan tipis, chipsetnya pakai Dimensity 7400 5G dengan memori 8/256GB. Masih ada slot microSD buat kebutuhan upgrade sampai 1 tera bos. Yang gokilnya juga Motorola ngasih fitur RAM boost sampai 24GB. Buat kapasitas baterainya juga lumayan asik di 6720 mAh. Cuma sayangnya fast chargingnya cuma 33 watt doang. Lanjut bahas kameranya. HP dengan desain vegan leather ini punya dual kamera 50 megapiksel. Buat kamera belakangnya itu pakai sensor Sony ALYT600. Hasil jepretannya udah lumayan jernih. Rekam video 4K dari kamera belakang dan depan juga bisa banget bos. Gas, mumpung stoknya masih ready, langsung aja sikat Moto G86 Power 5G lewat link di deskripsi tuh. Nah, dari kelima HP 3 jutaan yang gua rekomendasiin tadi, HP mana nih yang pengen langsung lu check out bos? Kalau nyari yang lebih ke gaming, iQOO Z10 5G bisa lu pertimbangin. Terus kalau nyari yang tahan banting dan baterai badak, Moto G86 Power 5G menarik buat dilirik. By the way, link belinya udah gue siapin di deskripsi bos.